Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengenalan tentang oktav. Di sini kita di makul komputasi numerik, di mana kita akan membahas tentang pengenalan tentang oktav. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Sabuddin Asali dengan NIM 202140156. Kita lanjut. Pengenalan oktav. GNU Oktav merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Meskipun GNU Oktav adalah nama resminya, namun sering program tersebut hanya disebut oktav saja. Oktav dirancang sebagai tiruan dari MATLAB. Kelebihan utama dari oktav yaitu garis freeware dan tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows dan seterusnya. Oktav sendiri terdiri dari array, vektor, dan matriks. Array adalah kumpulan dari beberapa data yang tipe sama dan disimpan dalam suatu variabel, misalnya NIM pada mahasiswa, yang merupakan kumpulan dari bilangan bulat. Seterusnya untuk vektor dan metrik, salah satu kelebihan oktav yaitu kemampuannya dalam menangani berbagai macam operasi manipulasi terhadap data yang berupa suatu metrik, vektor, dan sklar merupakan bentuk khusus dari suatu metrik. Pembuatan data metrik dan vektor secara manual dilakukan dengan menggunakan operator kurung siku, di mana elemen-elemen metrik atau vektor dimasukkan di antara kedua kurung siku tersebut. Elemen yang lainnya yang terletak pada satu baris dapat dipisahkan dengan tanda koma atau tanda spasi. Kemudian antara baris yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma, titik koma, atau tombol enter. Seperti contohnya ada pada gambar di sini. VB sama dengan buka kurung siku 1 2 3 4 tutup kurung siku persen vektor baris VB sama dengan 1 2 3 4 dan seterusnya. Untuk VK-nya sama dengan buka kurung siku 4 titik koma 3 titik koma 2 titik koma 1 tutup kurung persen vektor kolom VK sama dengan 4 3 2 1. Barisannya berarti sejajar kayak gini mulai dari atas 4 3 2 1. Untuk membuat satu vektor baris di mana nilai dari elemen-elemennya berupa secara konstan dari satu awal nilai tertentu sampai nilai akhir tertentu, kita dapat menggunakan operator tanda titik dua. Notasi pembuatan vektor indeks adalah I banding JK banding K. Apabila nilai J sama, maka notasi tersebut dapat ditulis dengan notasi yang lebih singkat, yaitu I banding K. Seperti contohnya pada kolom di sini. J sama dengan 10 banding 20. J sama dengan 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. K sama dengan 0 banding 0 titik 0 banding 2. K sama dengan 0,0000 0,000 0,5 000 1,0000 dan seterusnya. Untuk M sama dengan 1 banding 4 banding 20. M sama dengan 1, 5, 9, 13, 17. Untuk membuat metrik
di oktav. Seperti contohnya di sini. X sama dengan buka kurung siku 325 titik koma 453 titik koma 742 tutup kurung siku. X sama dengan 325453742. Seperti tampilannya seperti ini. Untuk script dan function. Script adalah sebuah file teks yang dimana di dalamnya terdapat perintah-perintah oktav. Apabila satu script dijalankan, maka perintah-perintah yang terdapat di dalamnya akan dieksekusi seperti seolah-olah kita mengetikkannya pada jendela perintah. Script dapat dibuat dengan menggunakan program teks seperti Node. Function sendiri merupakan kumpulan dari elemen dari statement oktav yang dapat melakukan suatu komputasi atau perhitungan tertentu. Fungsinya bersifat lebih fleksibel dibanding dengan script karena di dalam function terdapat argumen-argumen input dan output. Fungsi dapat dibuat dalam berbentuk suatu file atau secara online pada jendela perintah Epad, Notepad, terus script dan programmer Notepad. Yang terakhir, pernyataan kontrol. Oktav menyediakan sebuah kontrol pemrograman yang dapat kita gunakan untuk mengatur jalannya eksekusi suatu pemrograman dengan menggunakan statement berulangan dan kondisional. Sekian dari video saya tentang pengenalan oktav ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.